something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Orthoseg bikin gebrakan baru lagi di rilisan tahun ini. Jujur liputan kali ini lebih menarik karena beberapa rilisan mereka ini gong banget dan bisa dibilang jadi yang pertama di Indonesia. Kita mulai dari rilisan pertamanya yaitu Orthoseg Aero Flash, yaitu sepatu sprint pertama dari Orthoseg. Gua harus acungi jempol buat Orthoseg karena mau ngelengkapin lini sepatu atlet mereka dengan serius. Sampai rela develop sepatu sprint loh. Artikel Aero Flash mereka satu ini udah dilengkapin Orthostratus di bagian midsole, spike besi yang cukup tebal, dan upper yang bolong. Loh, kok bolong? Sepatu ini rencananya itu bakal dirilis di bulan Juli nanti bebarengan sama artikel keren lainnya. Terus ada lagi artikel yang kedua itu Hyperfit. Nama colornya tuh Electricity. Nah, si ini tuh uppernya dia udah pakai engineering mesh. Dia bener-bener breathable dan lubangnya cukup banyak banget. Terus dia midsole-nya juga udah pakai Altostratus. Gua kurang tahu nih, tadi rada nggak ngedengerin, tapi kemungkinan besar ini tuh pakai super critical foam, entah itu dari Peba ataupun Pebax kayak gitu. Terus dia udah pakai carbon plate di bagian tengahnya untuk nge-support biar ketika lu lari di kegiatan high rocks itu nggak terlalu capek dan nggak terlalu banyak menguras energi. Terus dari sepatunya juga udah ringan banget bro. Kalau nggak salah itu sekitar 200 gram kecil. Dan ini jadi salah satu sepatu pertama dari Orthoseg yang punya konsep hybrid. Tapi hybridnya tuh bukan hybrid sneaker dan lain-lain macamnya, tapi hybrid untuk dua olahraga, yaitu fitness dan running. Itu dia yang disebut dengan high rocks kayak gitu guys. Buat harganya sendiri lagi-lagi di kisaran 2 jutaan, 2 juta kecil. Dan bakal dirilis bulan Juli 2026. Berarti bareng ya sama si ini ya. Juli 2026. Harganya juga mirip-mirip. Selanjutnya kita bakal coba bahas soal si Solar 2.0 ini. Dia pakai Orthostratus. Karakter midsole-nya dual density. Bagian atas lebih empuk, bagian bawahnya lebih firm. Terus dia bagian ininya udah pakai carbon plate juga, cuman nggak yang full length, tapi ada semacam lubang di bagian sininya. Terus uppernya dia udah pakai engineering mesh juga. Lagi-lagi bolong-bolong juga luar biasa. Buat si paddingnya ini nggak terlalu tebal ya, tapi kalau menurut gue ini tuh cukup lah untuk sepatu racing shoes, sepatu super shoes-nya dari Orthos. Cuman di bagian outsole-nya ini yang menurut gue estetikanya kurang sih jujur. Estetikanya tuh kayak depan oke lah, belakangnya ini terlalu maksain ada di sini sih kalau menurut gue. Ini estetika ya, bukan dari performance ya. Untuk performance kayaknya ini bakal mantep banget. Cuman kalau menurut gue untuk racing shoes, rockernya ini kurang agresif. Jadi dia ngasihnya tuh di heel stack-nya yang lebih tinggi. Jadi kaki bakal sedikit lebih jengat kayak gini. Tapi rockernya ini kurang agresif. Kalau menurut gue, kayak gitu aja sih. Untuk harganya itu sendiri lagi-lagi di 2 jutaan, 2 juta kecil, 2 juta koma 3-an. Dan bakal dirilis bebarengan dengan 2 sepatu sangar ini juga, yaitu bulan Juli 2026. Berarti total ada 3 sepatu yang bakal dirilis bulan Juli. Sepatunya the best semua. Gila, luar biasa. Nah, ini adalah beberapa seri dari Orthoseg Sport Style yang beberapa dari diantaranya ini pernah kita bedah, yaitu yang Brisbane dan juga yang Berlin ini udah pernah kita bedah. Untuk videonya, warga bisa tonton di sini. 4 sisanya belum pernah kita review dan belum pernah kita bedah sama sekali. Bahkan 4-4-nya ini belum pernah kita pakai buat jalaton. Karena jujur, untuk seri sport style-nya dari Orthoseg itu emang difokuskan untuk kegiatan harian, daily commuting, dan juga gaya-gayaan aja. Buat si artikel ini, kita mulai dari yang pertama. Ini tuh ada Bristol 1.2. Dia tuh pakai midsole Cumulus foam. Cuman karakternya ini nggak terlalu lembut, nggak terlalu empuk kalau dibandingkan sama yang Berlin ini, Cumulus foam dari Berlin. Cuman dia lebih tipis midsole-nya ini dan heel stack-nya nggak terlalu tinggi. Terus untuk karakter uppernya, dia tuh udah pakai engineering mesh juga. Terus dia melar juga, jadi bakalan cocok buat warga yang kakinya ini cukup lebar gitu. Terus selanjutnya tuh ini belum pernah kita bedah, yaitu Brussels. Nah, si Brussels ini bagian midsole-nya mirip sama yang Brisbane. No, mirip banget sama Brisbane. Cuman di bagian uppernya dia tuh miripnya sama Berlin gitu, bahkan kebalikannya dari si Berlin ini. Untuk feel pemakaiannya, kayaknya si Brisbane ini midsole-nya sedikit lebih firm dan lebih stabil kalau dibandingkan sama si Berlin ini. Tapi si Berlin ini lebih tebal dan lebih empuk kalau dibandingkan si Brussels ini gitu. Untuk uppernya sendiri,
Ini dia pakai mesh yang lebih rapat dibandingkan Berlin. Jadi untuk breathability pasti sedikit lebih turun dibandingkan si Berlin itu. Tapi untuk feel pemakaian ini tuh sama-sama bagus dengan si Brisbane ini. Untuk bagian midsole-nya dan upper-nya juga sebagus dari si Berlin kayak gitu. Cuman apakah enak buat dipakai jalatan? Kayaknya kita harus cobain. Terus selanjutnya itu ada Birmingham nih. Ini yang baru dirilis kemarin. Dia tuh pakai midsole yang sama kayak Berlin. Nah, feel-nya itu pasti bakal mirip banget sama si Berlin. Dia pakai cumulus foam juga, tebelnya juga sama. Untuk karakter midsole-nya juga sama persis, cuman bedanya di bagian upper-nya aja. Upper-nya ini jujur lebih breathable, lebih melar juga, karena dia nggak ada tambahan panel-panel kulit sintetis di bagian luarnya. Jadi ini tuh full knitting. Nah ini full knit atau engineering mesh. Kayaknya knit. Ini full knit di bagian upper-nya. Terus yang paling enak dari si Orthoseg Sportstyle-nya itu adalah dia udah lebar di bagian toe box-nya. Jadi nggak perlu khawatir kalau warga ini adalah tipe kaki yang lebar. Jadi pasti bakal nyaman kalau pakai Orthoseg dari Sportstyle. Cuman masalah looks itu pasti beda-beda lah. Terus masalah kenyamanan untuk setiap kaki, karena art orang kan beda-beda ya, itu pasti bakal beda juga. Untuk si Birmingham ini gue yakin feel-nya bakal sama persis kayak si Berlin. Jadi dia tuh empuk dan bonci di bagian midsole-nya ini. Upper-nya juga cukup breathable dan ini mungkin lebih breathable dibandingkan si Berlin ini. Jadi pasti bakal lebih nyaman buat kegiatan harian. Karena si Birmingham ini dirilisnya baru sekarang-sekarang. Jadi melihat dari kekurangan-kekurangan kakak-kakak sebelumnya, ini pasti yang paling enak dibandingkan sepatu-sepatu lain. Dan selanjutnya ini ada Hyperblast Slip-On. Ini adalah seri Hyperblast yang dibuat slip-on dan untuk kegiatan harian aja. Feel midsole-nya masih sama persis kayak Berlin. Cuman upper-nya ini dia lebih stretchy dan nggak ada lesnya sama sekali. Cuman apakah ini nyaman ketika dipakai pas copot lepas copot gitu? Gua kurang tahu karena belum nyoba dan ini cuman size kiri doang dan size-nya bukan size gua. Pengen sih gue nyobain gitu. Tapi dengan sepatu yang slip-on kayak gini kan biasanya nggak ada struktur tambahan, jadi dia bakal rada kurang nyaman kalau misalkan dipakai buat kegiatan yang terlalu ekstrim. Maksud gua kayak jalan yang ekstrim gitu, entah itu jalaton ataupun dipakai buat jalan-jalan yang tiba-tiba ada larinya. Terus di jalanan Indonesia yang tidak rata, ini pasti bakal banyak slipnya, entah itu dari heel-nya ataupun dari upper-nya yang nggak ada locking yang bagus di upper-nya. Karena ini slip-on kan konsepnya. Jadi emang untuk kegiatan santai-santai aja di dalam ruangan. Nih Hyperblast slip-on mantap. Sekarang gua udah bareng sama Bang Charles. Gua bakal tanya-tanya soal Hyrox karena kebetulan Bang Charles ini jago banget di Hyrox-nya. Amin, belum jago banget tapi lagi menekunin. Semoga bisa jago ya suatu Betul saat. sekali. Nah by the way aku mau tanya dulu dong, kalau si Hyrox ini sebenarnya kegiatannya ngapain sih? Oke, pertama-tama Hyrox itu adalah fitness race. Fitness race. Yes, Oke. jadi mirip-mirip seperti maraton. Cuman kalau maraton kan cuma lari doang. Kalau si Hyrox ini gabungan antara lari dan functional fitness, dimana kamu juga ada angkat bebannya. Oke. So Hyrox itu adalah 1 kilometer lari, satu station functional fitness. Jadi ada yang dorong, ada yang narik. Totalnya ada 8 Berarti, station. oke. Jadi totalnya 8 km lari, 8 functional functional station. Betul. Banyak yang dibilang sekarang tuh jadi hybrid fitness ya, Hybrid hybrid fitness. Makanya tuh sepatunya sedikit rancu antara running atau buat Fitness, fitness nge-gym. atau buat nge-gym. Karena itu kalau dia. buat nge-gym itu sepatunya kan harus yang keras ya biar kaki Iya. kita stabil. Betul Sedangkan kalau lari kita butuh sepatu yang membal. Nah itu Biar dia. larinya lebih enteng lah, lebih Oke. effortless, efisien lah ya. Oke. Nah ini kita lagi di Orthos 8. Nah, itu Bisa dibilang salah satu sepatu hybrid pertama ya buat local brand. Hybrid. Bener nggak sih? Bener. Bener hybrid. ya? Iya. Tapi gue sebelum jelasin, menurut lu gimana nih first impression? First impressionnya jujur saya bingung karena yang tadi dibilangin sama Bang Charles si sepatu ini harus membal tapi juga harus stiff, harus firm. Jujur agak bingung. Tapi emang ini ya, ini yang Hyperfit ya? Hyperfit. Ini nama Orthos 8 Hyperfit, sepatu terbarunya. Gue lumayan penasaran sih, pengen cobain. Oh, tapi kalau dari segi uppernya ini udah oke banget buat hybrid. Uppernya ya sih, dia sama-sama ini ya kayak breathable mesh juga. Ya. Terus kalau dipegang enteng banget. Kalau tadi lihat statusnya tuh 200 graman sih enteng banget ya. Kayak super shoes ya. Iya, super shoes. Kayak super shoes. Nah, yang ngebedain dari racing running shoes biasanya,
midsole-nya. Midsole-nya. Kalau nggak salah dia pakai teknologi yang PEBA ya, benar nggak? Pebax ya. Pebax ya. Jadi dia sedikit stiff tapi tetap responsif gitu Iya, ya. iya. Nah, bedanya apa? Bedanya juga ada di outsole-nya. Outsole-nya. So outsole-nya ini kalau kamu lihat biasanya kalau si running shoes Cuma paling di bagian part. Iya, betul. bagian apa? Forefoot Forefoot sama sama heel heel. kan ada gripnya. Iya. Nah, kalau ini dia dari depan dari forefoot sampai heel full. Full ya. Full ada gripnya. Kenapa? Biar kita stabil di station, functional station. Karena ada beberapa gerakan functional station di Hyrox itu tuh harus lompat, harus dorong, terus harus kayak kita jongkok, lompat, itu butuh stability. Di saat yang bersamaan si Ortus 8 juga bikin outsole-nya nih lebih wide. Iya. Biasanya kan kalau kita lihat running shoes dia cenderung narrow ya. Iya. Biar kayak mungkin I don't know aerodinamis atau Iya, apa. Tapi ini dibikin sedikit wide, terus jadinya lebih stabil. Benar, gitu. benar. Dan ditambah carbon plate. Tadi sempat ngomong sama Dimas kayak emang perlu ya? Nah, itu dia. Perlu nggak perlu sih, tapi kayak karena si Hyrox ini 50%-nya lari, jadi kita juga butuh fast lah ya biar cepet. iya, kita butuh karbon buat energy saving lah, lebih efisien gitu. Oke. Jadi ini masuk di tengah-tengah, makanya dibilangnya hybrid. Tapi sejauh ini kalau misalkan kita pakai buat Hyrox nih, Iya. pakai sepatu yang biasa, entah itu sepatu running aja, Ya. ataupun sepatu nge-gym aja, itu masih tetap oke atau lebih baik cari yang hybrid? Sebenarnya aku bisa rekomen mungkin lebih jatuhnya ke running shoes runningnya ya? daripada si Ke gymnya? gym shoes, Metcon ya. Biasanya kita bilang Metcon shoes itu dia nge-flat, itu nggak enak buat lari. Jadi mungkin aku kalau emang pilihannya harus ke running, aku pilihnya running shoes. Tapi nggak yang terlalu tebel. Iya. Dia lebih sedikit nyet lah. Jadi terlalu tebal yang- juga nggak oke ya? Kalau terlalu tebal jadinya wobbly kan. Dia Ya, nggak wobbly. stabil di station dan jatuhnya nggak balance gitu. Oke, menarik juga ya. Jadi ternyata sepatu Hyrox itu berbeda ya guys dibandingkan Berbeda. sepatu lainnya. Sama lah sebenarnya kayak sepatu padel gitu ya. Betul. Kan nggak enak juga kalau pakai sepatu tenis ataupun sepatu badminton. karena Iya. teknologinya beda. Ternyata fungsinya beda juga Betul ya. Gue sekali. juga baru tahu kalau dijelasin tadi. Gitu. Sip, gitu aja. Terima kasih Bang Charles. Sampai bertemu Thank you, lagi. sampai ketemu ya. Thank you so much. Mungkin next ketemu di Hyrox Indonesia. Iya dong, tahu. harus. Ini harus Hyrox juga, harus cobain kan. Kan suka nyobain, udah jalan dari Jakarta sampai Surabaya kan. Surabaya. Iya. Hi, Mike. First, what do you think about Indonesian running shoe brand right now? Well, I think that running in general in Indonesia is on the up, and the shoe brands are doing really well. I just think that we need to, for me as a foreigner, we just need to raise the image. In Indonesia, people seem to look at them as a local brand, whereas actually when I take these shoes overseas, people are really impressed with the quality of the shoes. Really? Yeah, very, very impressed. Oh, okay. And desperate to get hold of the shoes. So much so actually we're going to the Philippines to launch. So in May I'm going to the Philippines to help launch the brand. Okay. What do you think about the recent issue for Ortus 8 shoes, such as tear on the side of the shoes and then cracking on the carbon plate and such things like that, maybe? So anything to do with production, when you have production, you'll always have errors and problems. I see. It happens to all brands. So it's how we deal with them. We look at the problem, we make sure we don't make the same issue again, and we solve it. So for example, the carbon plate, it wasn't an issue so much that when you get chips in the road, we didn't realize that stones would just push into it and break it. So I see. we're now redesigning that to hide the carbon so that it wasn't a design fault per se. It was just that we weren't thinking about rocks and stones and pebbles when people run. So we're taking that out of the next generation, so that won't happen. So we could expect some interesting things in solar and hypersonic. So solar, division. the next one I'm always developing, it will be lighter, more durable, and much faster, and we're using more materials to get a better return of I energy. see. Let's see next And one, also right? looking at bonding issues so that the outer sole won't separate from the midsole, which has been a constant in the running industry ever. Yeah. But I think we're going to solve that. I see. And my last question is, why spike shoes? So international runners run on a running track, and it's a tartan track, well, rubber essentially, and the quickest, they're designed to wear spikes, so the quickest shoes to run on the track are spiked shoes. And so
when you go to the Olympics, all the events are on the track. I see. So if we want to get and sponsor the national team and the best the best up and coming runners in Indonesia, we need to have a spike shoe. I see. So it wasn't developed per se to make a profitable shoe line. It was developed because we want to get the best runners in the best shoes. And no Indonesian brand is developing spikes. As I think 910 might have one now, but I don't think anyone's really putting the effort that we put in to getting a world-class running spike. Okay. Thank you, Mike. for the Okay. time. Thank you very much. Thank you very much. Coach, I have a question regarding the orthos issue. Some of them have issue on the upper that has tear down up from 40-50 kilometers, and some people get it after 300 kilometers and so on. On our record is 1,300 kilometers. What do you think about it? So, if I understand your question correctly, you're referring to Ortus 8 Hyperblast Correct. 2.1. Yeah, exactly. And it's a shoe that I used in most my recovery runs, even long runs sometimes. And my personal experience, to give you some background, I'm a pronator. So Okay. maybe a technical background first. What is a pronation? Pronation is to roll your foot to the inside when you step, when you stride. So you're rolling your foot to the inside, as opposed to supination, which is rolling your foot to the outside when you step. So pronation, supination. As a pronator, me personally, I noticed that after few hundreds kilometers, there is a chance that this very durable and good shoe that I've been using for hundreds of kilometers starts tearing towards the inside. I see. And that's the problem that you're referring to. I mean, what I relate this to is to the type of runner. So if you have a neutral runner who doesn't roll neither inside, neither outside, they will not be facing this problem. Okay. If you use Hyperblast while you supinate to the outside, you will not face this problem. But since you're rolling to the inside and putting some weight on the upper body of the shoe, when you do that, you're like putting too much stress on that fabric. That's my non-technical explanation. Yeah. So it's getting torn. I mean, there is no right way of running. It doesn't mean that when you pronate you're doing it wrong. No. Okay, I see. So this is natural. This is natural. So you as a runner, you can have a natural way of striding, yeah. and it can be front foot, it can be back foot, it can be mid foot, but it also can mean rolling inside, rolling outside, being neutral. So these are all natural. And whatever, unless it's causing injury, Okay. I unless see. it's causing injury, it's not a problem. But if you're over pronating, that's a problem. It means you're asking your legs to do a lot of corrections. I see. The tendons, the articulations, the knees, the hips, and that might cause injury. That's when it becomes a problem, when it's over pronation. Yeah, so if you're over pronating, so my advice to runners is to go check professional, like a physiotherapist, who can give them some corrective drills that reduce the severity of the pronation, number one, especially if they're already injured. Okay. And number two is to choose a shoe that is adapted I see. to pronators. So it will have more support at the inside and make them, it will correct their stride in a way. So if we come back to the question first, it might be caused by overpronation, you say. Correct. Okay, and it's actually okay because that's how natural
foot, how the foot naturally will react. Yes. And as the compensation, it will happen to the shoe. And as long as it doesn't cause injury, we should be fine. Yes. So pronation is okay. Overpronation is risky Yeah. because it can cause injury. So my worry is more towards the health of the Okay. runner rather Yeah. than the shoe. So when people find the tear on the shoe, the first thing first to do is to check their condition, whether they are just pronating or overpronating, correct? And then rather than, of course, complaining can be done. Yeah, we didn't neglect the people complaining, right? But also they should check for their condition. If they need something to improve, they could do it with professional help. Correct. Correct. I see. I see. And if I might give a tip to runners, how to know what type of runner you are. So pronator, I see. neutral, or supernator, is to look at the sole of Yeah. your shoe. After few hundred kilometers, you will see where is the wearing. Yeah. Well, Is it towards the inside, towards the outside? Is it in the back or in the front? Yeah, yeah. Also tells you where you're landing. That's number one. You can also look at a video of you running, yeah, and that will tell you a lot. yeah. So now in Car Free Day ada banyak, there are many photographers and videographers. Yeah. So you can buy video or ask your friends to film you and watch how you're stepping. That will give you an idea. I see. Man, gosh, thanks a lot. My pleasure. Cheers. Thanks a lot for today and enjoy your dinner. Gak ngerti gua kenapa ada stick golf di sini. Ini namanya Forget. Nah, udah lupain aja. Tapi ini anjir Yamaha, Bang. Anjay. Jangan-jangan ini besinya adalah besi dari rangka Yamaha Jupiter MX, betul. Ini rangka besinya pakai ini dipakai buat stick golf. Yamaha. Waduh, Jatayu. Jadi gitu aja guys, sebenarnya banyak artikel baru dari Ortuseg ini, bahkan dari jersey-nya pun sekarang Ortuseg mulai serius ngedevelop dari segi materialnya dan lain semacamnya. Terus tadi juga ada sub brand dari Ortus yaitu Pip Sportnya juga. Dan Ortus juga jualan bola dan sepatu bolanya itu banyak pisan. Cuman kalau di review satu-satu mungkin bakal satu hari penuh kayaknya gitu ya guys ya. Mungkin nanti beberapa sepatu dari Ortus ini bakal kita coba buat review dan bedah. Dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat warga. Dan jangan lupa buat cek marketplace dari Ortuseg, bisa ada di toko oranye, toko hijau. Dan Ortuseg juga punya website biar warga nggak kegocek sama Ortuseg KW yang dijual di toko oranye. Mending langsung yang resmi-resmi aja di partnernya Ortuseg ataupun langsung di website resminya. Sip, gitu aja. Gua Oki pamit undur diri. Adios.